المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam serta sehat afiat. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk pada hari ke-6 dari bulan Januari tahun baru Masehi. Tema kita pada siang ini adalah muhasabah diri di awal tahun Masehi. Muhasabah itu sendiri adalah merupakan introspeksi diri akan perbuatan yang lalu. Kira-kira perbuatan kita yang lalu itu membawa kebaikan atau tidak? Kira-kira omongan kita, ucapan kita, tindakan-tindakan kita pada tahun lalu itu membawa murka Allah atau menarik ridha Allah Ta'ala. Dari sini Nabi SAW selalu mengingatkan kita akan definisi orang yang cerdas. Kata Nabi, siapakah orang yang cerdas itu? Hadis ini derajatnya hasan, riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah pada 2647 dalam Maktabah Syamilahnya. Siapa orang cerdas? Kata Rasul, al-kayyis man dana nafsahu. Orang cerdas adalah orang yang selalu memperhitungkan dirinya, muhasabah dirinya. Sebenarnya hadirin, untuk tema muhasabah ini bagusnya bukan tiap tahun bagi pribadi kita sih. Bagusnya itu tiap malam. Sebelum sholat, sebelum tidur, usahakan senantiasa kita berwudu. Habis berwudu, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, udah setelah itu muhasabah deh. Ya, kita introspeksi diri kita tuh 3 menit aja. Sebelum tidur itu. Jadi udah nggak model lagi Pak, kalau kita tidur cuma begitu aja tidur lesehan, handphone masih di tangan, remote TV masih di tangan. Itu tidur yang tidak membawa kebaikan dalam diri kita. Tidur yang seperti itu melalaikan hidup kita. Tidur yang seperti itu menyia-nyiakan sepertiga umur kita. Anda tidur 6 jam, 7 jam, 8 jam, langsung gelepar gitu, nggak pakai adab-adab. Tidur itu 8 jam berarti sudah memakan sepertiga umur kita. 24 jam diambil 8 jam sepertiganya itu. Berarti sepertiga hidup kita udah sia-sia. Padahal Rasul tidak mengajarkan begitu. Saya kumpulkan dalam satu pelajaran hadirin, adab-adab tidur atau adab-adab tidur lebih dari 10 hadis. 10 hadis dan adabnya. Contoh, yang pertama, ya, berwudu dulu. Yang kedua, baca doa setelah wudu. Yang ketiga, sholat 2 rakaat. Baik sholatnya syukur wudu, sholat tobat, atau yang lainnya sholat mutlak. Yang ketiga, muhasabah diri. 3 menit aja. Yang keempat berarti. Ya Allah, kira-kira dari pagi sampai malam ini, ya, zikir saya sempurna tidak? Istighfar saya lakukan enggak? Sholawat kepada Nabi ada enggak? Ya Allah, kira-kira dari pagi tadi di jalan raya, ya Allah, mobil saya disalib oleh mobil yang lain gitu.
Ya Allah, saya agak sedikit emosi, perbaiki ya Allah, besok nggak seperti itu. Kan gitu tiap hari. Kira-kira hak anak istri saya kemarin dari pagi sampai malam udah saya tunaikan belum? Yang keempat. Yang kelima, baca doa bismikallahumma wa bismika, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Yang keenam, baca doa tidur terbaik. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawatu amri ilaik walja'tu dhuhri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja' wa la manja' minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ini doa tidur lebih banyak daripada tawaf haji umroh. Pak, doa tawaf haji umroh itu yang Anda pegang kalau lagi umroh lagi haji pakai bukunya, itu karya ulama tuh, keluaran Kementerian Agama. Kalau hadisnya cuma satu doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah, dari apa? Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Doa tidur lebih panjang dari itu yang tadi saya bacakan itu. Makanya saya katakan itu doa tidur terbaik dalam hadis Sahih Bukhari. Yang ketujuh, baca ayat kursi. Yang kedelapan, mandi ayat. Baca kulhu falak anas, diusap ke seluruh tubuh. Ditiup lagi, baca lagi kulhu falak anas, diusap ke seluruh tubuh sampai 3 kali. Yang ke-9, baca surat Tabarok. Yang ke-10, nulis pesan. Kali aja kita tidur bablas umur kita. Apa bablas maksudnya? Mati, lewat. 10 lebih itu Pak. Ya. Para jamaah dirahmati Allah, makanya kata Nabi, al-kayyis mandana nafsah, orang yang cerdas yang selalu introspeksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Masya Allah. Dan selalu beramal soleh untuk kehidupan setelah mati. Gak ada harapan apa-apa kita Pak. Anda sukses nih karirnya, bekerjanya. Alhamdulillah. Sebagai penopang ibadah di dunia kita perlu makan, minum, fasilitas ini itu. Betul? Orang kita umroh aja Pak, paling murah tuh 26 juta. Yang hotelnya lumayan jauh tuh. Hotelnya 2 km, 3 km tuh 26 juta. Itu duit Pak, bukan daun. Gitu kan. Perlu itu. Ya. Artinya apa yang menjadi kebiasaan, menjadi karir Anda ini dengan kesuksesannya. Itu dunia kita memang. Tapi perlu kita bina akhirat kita. Wa amila lima ba'dal maut. Itu orang yang cerdas dengan muhasabahnya. Selalu beramal soleh. Makanya hadirin, kajian kayak begini nih, di akhirat Anda akan dapatkan pahalanya lebih besar dari sholat, puasa, haji, umroh, jihad itu sendiri. Kenapa sebabnya? Ada yang tahu Pak? Kenapa ngaji ilmu kayak begini lebih hebat dari sholat, puasa, zakat, haji, umroh? Yang tahu dapat sepeda. Udah deh, nggak usah. Nanti ada yang bisa jawab, saya ketemuan. Udah saya batalin ya Pak. Hadirin, ada yang bisa? Ada yang mengerti itu? Boleh share kebaikannya Pak, share ilmunya. Mungkin antum udah belajar dari ustadz-ustadz lain. Ya, kenapa haji, umroh, sholat itu sendiri sebagai amal terbaik dalam Islam kalah dengan ngaji ilmu ini pahalanya? Karena sholat, puasa, zakat, haji, umroh kita dan sebagainya tidak sah tanpa ilmu agama. Makanya majelis ini sangat hebat, sangat besar nilainya. Baik. Terus kata baginda Nabi apalagi? Wal ajiz man atba'u nafsahu hawaha. Orang bodoh itu siapa? Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan kepada Allah. Nafsunya bilang ke kiri, dia ke kiri. Nafsunya bilang tutup aurat, buka aurat, dia buka aurat. Nafsunya bilang pindah agama, innalillah, dia pindah agama. Hadirin, jaga stamina akidah kita. Keimanan kita ini harus kuat Pak di Jakarta. Baru kemarin nih, ya Pak Ustadz, saya gimana dengan Islam deh? Itu umat Islam di Gaza, sampai bayi terbunuh, kok Allah Tuhan kita diem aja? Terus saya balikin, emang Anda mau pindah ke agama mana? Ya ke agama lain, coba minta sama Tuhan agama lain. Apa langsung dituntaskan kayak begitu? Enggak juga kan? Ini kan masalah akidah, itu hak prerogatif Allah ketika kita udah berdoa, Allah mansuri Islam wal muslimin fi Palestin. Tolong umat Islam ya Allah di Palestina. Ya ini bukan muamalah saya ngomong sama Pak Muadzin sama Pak Imam nih, bisa langsung ada tanya jawab begitu. Terserah Allah kapan Allah kasih jawabannya. Yang jelas dalam hal ini kita harus mengalahkan ego kita dari takdir Allah. Dan kita harus mengambil
perspektif terbaik daripada atau hikmah-hikmah terbaik dari kejadian itu. Artinya apa? Anak bayi yang 3.000 udah mati syahid, umat Islam mati syahid di Gaza, di Suriah, Allah akan berikan hadiah terbesar di akhiratnya. Kan begitu. Karena kita hamba Allah, semua ikut kepada peraturan Allah. Jangan sampai mengalahkan daripada takdir Allah dengan mengatakan, kok Allah nggak menolong, kok Allah tidak boleh. Itu hati-hati melawan takdir, hadirin. Sekuat apapun ibadah Anda kalau melawan takdir, kalahkan ego kita, nafsu kita, dan logika kita yang cetek serta dangkal untuk mengikuti hikmah-hikmah terbesar. Nah hadirin, orang yang bodoh kata Nabi adalah orang yang dia mengikuti hawa nafsunya dan tamanna 'ala Allah, berangan-angan kepada Allah. Ini apa artinya angan-angan kepada Allah? Angan-angan kepada Allah artinya adalah orang ini meyakini Allah Maha Pengampun di akhirat, tapi dengan tidak bertobat. Nggak apa-apalah, saya nggak usah sholat, nggak usah ibadah. Toh Tuhan Maha Pengampun di akhirat. Betul. Tapi tanpa ibadah, tanpa iman, tanpa sholat, tanpa rukuk sujud, itu namanya tamanna 'ala Allah. Angan-angan kepada Allah. Anda mau diterima Pak bekerja di Sampurna Strategik ini, tapi nggak pakai bawa lamaran, nggak pakai ini itu, cuma di rumah aja berdoa. Itu kan nggak mungkin juga logikanya. Para jamaah dirahmati Allah, hadis ini derajatnya hasan, kata Imam Tirmidzi. Bagaimana orang cerdas adalah yang selalu muhasabah dirinya. Baik. Kemudian, hadirin, ya, dan kita ini satu hadis lagi ini tentang muhasabah ini, kita akan ditanya Allah secara face to face, berhadap-hadapan dengan Allah. Setiap manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir terlahirkan sebelum hari kiamat, semua kita akan dihisab berhadapan dengan Allah. Bahkan ini hadisnya hadirin, saya dapati riwayatnya daripada riwayat ya Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam apa itu? Mana dia? Ya. Ini riwayat daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah. Kehapus ya. Apa sih tadi? Kita akan dihisab oleh Allah secara face to face itu. Ya. Masya Allah. Aib kita Pak ada tuh di catatan Allah Pak. Tanggal sekian, detik sekian, di tempat ini ada semua. Tapi kalau kita udah bertobat, diampuni oleh Allah. Diampuni, tapi catatannya tetap ada. Track recordnya itu ada. Yang dihapus dosanya. Catatannya tetap ada. Tapi Allah tidak akan buka Pak di khalayak orang ramai. Catatan amal kita. Kalau kita bertobat nasuha oleh Allah, kepada Allah. Yang repotnya tuh orang yang suka menzolimi, menyakiti orang lain. Itu akan dibuka di khalayak ramai. Mendingan malu-malu di dunia hadirin daripada malu di akhirat. Nah ini kita akan dihisap langsung nih. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala secara face to face itu. Allah yang handle langsung, nggak pakai perantara malaikat. Malaikat tugasnya hanya menulis saja. Sementara interogasi di akhirat Allah yang turun tangan langsung. Coba kita buka hadisnya. Dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, nomornya sudah 6174 ini dalam Sahih Bukhari. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau di sini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhullah." Pasti setiap salah seorang di antara kalian akan diajak bicara oleh Allah. Yaumal qiyamah, dihisab oleh Allah, akan dimuhasabah oleh Allah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penterjemah di antara kita dan Allah. Turjuman bahasa Arab. Bahasa Indonesianya penterjemah. Translator kalau bahasa Inggrisnya. Tidak ada mediator di antara kita dan Allah. Langsung itu ditanya. Ya, kamu buat ini ya Allah, maafkan ya Allah, maafkan. Betul kamu udah buat ini, betul ya Allah. Apakah kamu ingin naik banding? Menyampaikan mungkin malaikat saya ada yang keliru dengan catatan ini, atau berlebihan mereka menulisnya? Dibuka filmnya begini, track recordnya dibuka. Tidak ya Allah, betul ya Allah. Sambil dia tertunduk malu. Tapi kalau udah bertobat, dihapus dosanya sama Allah, catatannya memang masih ada sih. Ya, para jemaah,
Kemudian summa yandur, kemudian dia melihat fala yara syai'an qaddamah. Di hadapannya dia melihat enggak ada apa-apa itu. Summa yandur baina yadayhi, dan di sebelah kanan kirinya, di sebelah kanan kirinya hadirin, ya, daripada di antara kedua tangannya atau di hadapannya, fatastaqbiluhun nar, di hadapannya ada api neraka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman istata'a minkum ayattaqiyan nar, kalau kalian mampu untuk terhindar dari api neraka. Sebentar, ini bahasa Arabnya tadi hilang. Ya. Kita buka riwayat yang lain ini. Kata Nabi, faman istata'a minkum ayattaqiyan nar, siapa di antara kalian yang mampu untuk terhindar dari api neraka, lakukanlah, kata Nabi, walau bisyikit tamroh, sekalipun kamu bersedekah dengan sebiji kurma. Pak, Anda bersedekah dengan membuat masjid. Setiap di antara kita, adakah yang mampu untuk buat masjid supaya terhindar dari neraka? Kita buat di pelosok-pelosok tuh. Setiap salah seorang dari kita mengeluarkan 5 miliar. Mampu nggak, Pak? Kenapa Rasul sabdakan begini mudahnya terhindar dari api neraka sekalipun dengan sebiji korma? Sekarang yang kedua, kalau saya minta semuanya bersedekah dengan sebiji korma, yang di sini mampu nggak? Mampu. Artinya, bahkan perkara yang remeh-temeh pun bisa menghindarkan kita dari api neraka. Makanya para jamaah dirahmati Allah, pelajaran muhasabah ini sangat basic dalam agama Islam ini. Kenapa? Coba kita lanjutkan. Para jamaah, kita tidak menafikan tahun Masehi, Pak. Nggak boleh itu buat acara malam tahun baru, karena itu adalah acara orang kafir. Loh, Anda yang bilang begitu sendiri, Anda masih memakai tahun Masehi. Saya tanya sama Anda yang tadi bilang nggak boleh ada acara begitu. Ulama-ulama kita udah buat untuk mensyukuri kedatangan tahun yang baru dan flashback kepada tahun yang telah lewat. Supaya jadi pelajaran, jadi ibrah. Ini ada orang buat muhasabah, zikir, ada tausiah malam tahun baru. Ketimbang mereka dalam acara-acara yang lalai. Dengan musik-musiknya, dengan joget-jogetnya. Ya, tapi kan itu nggak ada contoh Nabi. Memang nih, keliru memahami hadis Nabi seperti ini. Pak, Anda sendiri yang berkata tahun 2025 bukan punya kita, itu kita pakai loh. 3 pekan lalu kita ngambil rapot anak-anak kita pakai tahun apa, Pak? Hijriyah. Kalau Anda menikahi anak-anak Anda, membawa menulis undangan, Hijriyah, tahun Masehi. Anak Anda nikah, Pak. Di situ di undangannya ditulis tahun Hijriyah, apa tahun Masehi? Masehi. Anda ngambil gaji atau menggaji pakai tahun Hijriyah? Masehi. Di KTP Bapak Ibu tertulisnya Hijriyah, Pak. KTP antum tuh lahirnya 13 Rabiul Awal gitu. Tidak, pakai Masehi. Kita pakai juga. Kenapa? Karena tahun Masehi dia memang mengikuti daripada apa? Daripada peredaran matahari, sementara tahun Hijriyah, tahun Islam mengikuti peredaran bulan. Bulan matahari milik Allah. Surat matahari pun ada, surat Asy-Syams, surat ke-94. Wasyamsi wadduhaha, ya kan? Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Surat Al-Qamar juga ada. Peredaran matahari menjadikan tahun Masehi. Peredaran bulan menjadi tahun Hijriyah. Masehi dan Hijriyah kita pakai dua-duanya. Tahun Masehi untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari kita. Tahun Hijriyah untuk waktu puasa. Bahkan sholat pun pakai matahari, bukan pakai rembulan. Rembulan adalah dipakai untuk puasa, haji, umroh, Idul Fitri, Idul Adha, gitu kan? Sementara tahun Masehi kita pakai untuk kehidupan hari-hari. Ini dua-duanya dipakai. Makanya di situ saya tulis tuh, sudah terlewatkan. Pemerintahan Islam pertama kali yang memakai tahun Masehi adalah dari zamannya Turki Utsmani. Yang mana mereka waktu itu tahun 1840-an berhutang kepada orang-orang Eropa karena keadaan uang negara udah defisit. Lalu mereka berhutang dengan Eropa dan untuk pembayarannya itu setiap bulannya pakai tanggalan Masehi. Inilah dimulainya. Dan kita tidak menafikan itu. Karena dia sekadar penanggalan saja, tidak berkaitan dengan akidah. Baik. Nah, hadirin, jadi kita masih pakai nih tahun Masehi, tahun Hijriyah. Alhamdulillah tahun Hijriyahnya sekarang bertepatan dengan bulan Rajab.
Ya, bagus banget nih kita untuk meningkatkan amal soleh kita. Puasa kita, sholat-sholat sunnah kita di bulan Rajab. Ini bulan yang sangat dimuliakan, diagungkan oleh Allah, Pak. Ada 4 bulan, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Nanti yang satu lagi lebih tinggi lagi apa? Ramadan. Semoga kita dipanjangkan umur nih, ya sampai bulan suci Ramadan. Nah, hadirin kita lihat, muhasabah ada yang lebih sensitif. Tadi saya katakan, kita emang ada muhasabah tuh. Seperti tahun baru Masehi kita muhasabah. Tahun baru Hijriah kita muhasabah. Habis Ramadan juga kita muhasabah. Di awal pun sudah saya katakan, muhasabah itu terbaik tiap malam secara pribadi. Ya Allah, kesalahan apa yang tadi saya buat tadi sore, tadi pagi, ya Allah. Begitu terus tiap malam. Nah, sekarang hadirin kita lihat, kenapa kita perlu muhasabah? Ini penting ayat-ayat ini, Pak. Karena hidup ini serius, dalam arti hidup ini sensitif, hadirin. Amal kita itu dicatat setiap detik. Amal kita dicatat setiap desah nafas. Maksudnya gimana? Hadirin, amal kita ini bukan cuma sholat aja, Pak. Anda dari rumah ke kantor, di motor, di mobil, di busway atau di kereta, kalau Anda tidak berzikir, itu habis aja sia-sia. Amal kita dicatat per detik. 1 detik kita bisa jadikan pahala. Ya, ketika Anda berkata subhanallah, itu tidak perlu 5 detik. Itu jadi pahala di akhirat, langsung dicatat oleh Allah dan para malaikatnya. Tapi dalam waktu 1 detik, 2 detik pun kita mencemooh, ngebully orang yang tidak berdosa, kita bilang, dasar loh. Itu pun jadi dosa, langsung naik. Coba kita buka ayat-ayatnya itu. Ya, dalam surat Qaf, surat ke-50 contohnya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu ucapan pun min qaul, tidaklah teromongkan satu omongan, satu ucapan, satu kata illa ladaihi raqibun atid, kecuali di situ ada malaikat pencatat, Pak, malaikat pengawas. 1 detik kita ngomong, Anda mengucapkan subhanallah, jadi 1 pohon korma di sorga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tapi 1 detik, 2 detik Anda berkata, dasar loh, jadi dosa, sensitif. Makanya ketika kita di muhasabah nanti di akhirat, catatan amal 1 manusia itu ada catatannya sampai 99 lembar. 1 lembarnya itu tulisannya sejauh mata memandang. 1 lembarnya. Dan itu ada 99 totalnya. Ya. Yang kedua hadirin, pada surat Fatir, surat ke-35. Ya. Pada ayat ke-10, coba kita lihat. Man kana yuridul izzah, siapa yang menginginkan kemuliaan, siapa yang menginginkan kebaikan, falillahil izzatu jami'a, kebaikan kemuliaan semua milik Allah. Orang-orang terdahulu udah dibicarakan sama Allah dalam Al-Quran. Ada yang mencari kemuliaan dari pangkat jabatan kekuasaan, tapi tidak iman, tidak ibadah, destroy, halak, ya, hancur, dilaknat sama Allah. Contohnya Fir'aun, Namrud. Ada orang yang mencari kekayaan, mencari kemuliaan, kebahagiaan hanya dengan harta benda, tanpa iman ibadah kepada Allah. Allah laknat juga seperti Qarun. Ada orang yang mencari kemuliaan kebahagiaan hanya dengan sains dan teknologinya. Allah laknat juga seperti kaum Samud, kaum Saba. Kaum Samud mereka adalah yang canggih dalam segi arsitektur pada zamannya. Kalau Anda berjalan-jalan ke Jordan atau ke Suriah, itu ada gunung-gunung yang dipahat, dibuat arsitekturnya, maksudnya dibuat arsiteknya itu dari kaum Samud menjadi hotel bintang 5. Tapi sayangnya mereka tidak iman, tidak ibadah. Mereka mencari kebahagiaan dari benda-benda seperti ini, tapi tidak iman, tidak ibadah. Makanya Allah hantar mereka dengan angin, bukan angin. Allah hantar mereka dengan suara menggelegar. Dilaknat sama Allah. Sampai mereka menyembelih daripada ontaknya Nabi Saleh. Karena tidak berimannya. Sementara orang Sabak, kaum Sabak di Yaman, yang mereka punya teknologi perkebunannya yang sangat canggih. Buah apel, buah anggur berbuah dengan baiknya. Jadi kalau mereka para pekerjanya
memetik buahnya itu cuma cukup mengandalkan meletakkan keranjang di atas kepalanya, masuk ke dalam kebun, keluar kebun udah penuh. Saking banyaknya buahnya itu. Tapi mereka tidak iman, tidak ibadah. Mencari kemuliaan hanya dengan harta benda kayak begini habis. Atau kaum Ad yang mereka bangga dengan tubuhnya, bodybuilding, dengan kegantengan, kecantikannya, tapi tidak iman ibadah kepada Allah. Allah hantar mereka dengan apa? Angin sor-sor, angin taufan. Ya, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'adiyah. Sementara kaum Ad kami hantar angin taufan kepada mereka. Hadirin, mencari kebahagiaan kemuliaan hanya dari Allah. Apa kata Allah selanjutnya? Ini muhasabahnya nih. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah naik ucapan yang baik. Ya, tadi itu atau saya ceramah nih satu zaman itu naik terus. Anda yang duduk juga naik pahalanya terus dicatat. Satu zaman ini. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amal salihu yarfa'uh. Dan amal soleh diangkat ke hadirat Allah. Ada di Lauhil Mahfuz. Apalagi hadirin kalau kita lihat ayat selanjutnya. Yaitu surat Al-An'am pada surat ke-6 ayat ke-59. Allah mencatat pergerakan pasir, biji-bijian. Allah mencatat pergerakan daripada apa yang ada di darat, di lautan. Sampai semut hitam, sampai daun-daun dicatat oleh Allah. Padahal benda-benda ini tidak ada pertanggungjawaban. Berarti ini kita memahami ayat ini dengan usul fikihnya. Usul fikihnya kaidahnya adalah pakai kias aulawi. Yaitu kias yang hukumnya lebih tinggi ke atas, lebih penting. Coba kita lihat. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah yang memiliki kunci-kunci penyimpanannya yang ghaib. Ada penyimpanan emasnya, gudang peraknya, gudang makanan, gudang khazanah udara, air dan sebagainya. Ya, gudang susu untuk di sungai di surga nanti, gudang minuman keras, itu ada semua kuncinya. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah yang Maha mengetahui apa-apa yang ada di daratan dan di lautan. Di daratan contohnya semut hitam, di balik batu hitam, di kegelapan goa yang sangat gelap, di kegelapan malam jam 2 malam. Berarti udah berselimut 4 hitam tuh. Semutnya hitam, di bawah batu hitam, di goa yang sangat gelap gulita, dan juga pada kegelapan malam jam 2 malam. Allah mengetahui desah nafasnya si semut. Allah mengetahui gerak-geriknya. Allah mengetahui detak jantungnya. Allah yang mengetahui juga sel-selnya yang bergerak. Semut hitam sekecil itu. Dengan perangkat 4 hitam yang lainnya. Allah mencatat daripada pergerakannya. Tapi kan semut tidak ada pertanggungjawaban. Semut tidak ada the final destination. Not to hell, not to paradise, kan gitu. Nggak ke sorga, nggak akan neraka. Apalagi kita. Kaidah fikihnya begitu, kaidah usul fikihnya. Kalau semut aja dicatat, Pak, apalagi kita. Coba kita baca lagi. Wal bahri ataupun di lautan. Seperti satu butir pasir di palung lautan yang paling dalam. Di lautan Antartika atau di lautan Teduh. Yang palungnya itu kedalamannya sampai 10.000 meter, Pak, ke dalam. Di Indonesia kan nggak ada laut yang dalamnya segitu. Palungnya itu. Paling tinggi ya 3.000 lah. 3.000 ke bawah. Ini sampai 10.000. Bergeraknya satu pasir di dalam laut yang sangat kencang arusnya, kuat arusnya, sangat dingin, bergeraknya 1 cm, tetap ada dalam ilmu Allah. Diketahui oleh Allah, dicatat oleh Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah terjatuh satu daun pun kecuali pasti diketahui oleh Allah. Kita bisa ngitung, Pak, satu daun yang ada di halaman lobi gedung ini, Pak. Ini Allah Maha mengetahui semua daun yang jatuh. Ada dalam catatannya. Wala habbatin fi dzulumatil ardi. Dan tidaklah satu biji-bijian, satu pasir, satu butir biji berada dalam kedalaman bumi. Baik itu wala ratbin, baik yang basah, wala yabis ataupun yang kering, illa fi kitabim mubin. Semua ada dalam catatan Allah yang nyata di Lauhil Mahfuz. Padahal ayat 59 benda-benda ini dicatat sama Allah tidak akan dihisap kalau kita. La haula wala quwata.
Hadirin, orang yang paling bisa, atau satu ayat lagi Pak. Ini inti muhasabahnya di sini sebenarnya. Dengan nanti saya tampilkan hadisnya lagi. Contohnya lagi hadirin, yang keempat Ali Imran 190 191. Ya. Jadi Allah telah menciptakan inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang, la ayatin, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah li ulil albab, bagi orang-orang yang punya akal pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallah, mereka yang ingat kepada Allah qiyaman. Lihat, ini pelajaran inti muhasabah. Qiyaman, berdirinya, aktivitasnya ingat kepada Allah. Lagi nyetirnya, naik mobil, naik motornya, hatinya selalu ucapkan subhanallah, la ilaha illallah, Allah akbar, sallallahu ala Muhammad. Wa kemudian duduknya juga ingat kepada Allah. Wa ala junubihim, berbaringnya, tidurnya pun ingat kepada Allah. Ini yang tadi udah saya bahas di awal, tidur yang sia-sia Pak, yang tidak mengamalkan ayat ini. 6 jam, 7 jam, 8 jam sia-sia. Mulai nanti malam, bagi Bapak Ibu yang belum berkomitmen itu, lakukanlah. Sebelum tidur, sholat 2 rakaat, berwudu dulu, sholat 2 rakaat, baca ayat-ayat adab-adabnya, baru istirahat. Insya Allah barokah. Siang harinya barokah. Nah hadirin, ini ayat yang paling komplit dalam pemasalan muhasabah. Jadi dengan muhasabah kita mawas diri selalu, bagaimana per detik berlalu dengan ridho Allah. Nah hadirin, siapa yang paling terdepan mengamalkan ayat-ayat ini? Coba kita buka hadis Sahih Muslim 852 nomornya. Apa kata Bunda Aisyah dalam hadis Sahih Muslim ini? Kata beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadkurullah, berzikir kepada Allah ala kulli ahyani, setiap desah nafasnya. Rasul terdepan yang mengamalkan ayat-ayat ini. Rasul mengingat Allah setiap detik per detiknya. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda tidak punya guru zikir, belum punya amalan zikir apapun, kayaknya akan susah untuk berjalan kita. Hati ini selalu Allah, Allah, subhanallah. Makanya bagi Bapak Ibu yang mau mengamalkan ini, saya ijazahkan zikir standar. Bapak Ibu, jangan sampai sehari-hari tidak ada zikir standar. Ya, harusnya memang kita berguru kepada guru-guru ahli zikir. Tapi kalau tidak, maka majelis ini pun menjadi majelis zikir yang terbaik, kata Mbah Maimun Zubair seperti itu. Torekot terbaik adalah torekot ngaji ilmu. Bapak Ibu yang belum mengamalkan zikir standar, amalkanlah yang saya tuliskan ini. Ya, ini zikir yang paling standar. Sebab hadis-hadis zikir itu lebih dari 100, banyak sekali. Yang pertama, yaitu zikir hak Allah. Bacalah la ilaha illallah 100 setiap hari. Yang kedua, zikir hak Nabi. Berikan hak Nabi, baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ataupun sallallahu ala Muhammad. 100 kali minimal. Yang ketiga, zikir hak diri kita dan orang tua. Bacalah Rabbik firli wali walidaya 100 kali. Kalau Bapak Ibu sudah istiqomah 40 hari, boleh tambah jadi 200. Kalau 200 kali udah istiqomah 40 hari ke depan, tambah jadi 300. 40 hari lagi udah istiqomah 300, tambah 400. Sampai puncaknya Anda bisa mengamalkan yaitu 1000 kali. Kalau udah 1000 kali tiap hari, insya Allah Anda berjalan pun hati ini subhanallah, subhanallah. Lagi nyetir, lagi aktivitas, lagi ini itunya, insya Allah hati selalu Allah, Allah. Itu inti dari amal muhasabah. Supaya sisa umur kita benar-benar menjadi penyejuk pandangan Nabi Muhammad di akhirat karena penuh dengan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. 2025 dan selanjutnya kita diberikan taufik hidayahnya. Ya, keluarga kita diberikan sifat sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kita, anak istri kita, anak-anak kita yang sedang berpendidikan, mencari kerja, dimudahkan oleh Allah. Negeri kita Indonesia hadirin, ya, diberkahi oleh Allah. Ulama-ulamanya dijaga, ulama-ulama solehnya, ulama-ulama amininnya dijaga oleh Allah, diberkahkan, dan juga penyelenggara pemerintahannya dibimbing oleh Allah supaya menjadi orang yang baik, yang adil, yang profesional, yang amanah, yang jujur, dan diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Masih ada 3 menit. Pertanyaan bebas, nggak mesti berkaitan dengan tema. Ibu, ada yang bertanya? Waalaikumsalam. Apakah kita harus langsung membacakan atau kita masih melakukan hal lain? Kalau melakukan hal lain namanya itu belum mau tidur. Enggak, sudah sholat, sudah berwudu, aktivitasnya udah nol. Tinggal rebahan, baca doa, mandi ayat, baca ayat kursi dan macam-macam, tidur. Gitu. Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting sebelum tidur berwudu. Toh kalau kita sendiri pun tidurnya setelah terlelap, wudunya batal juga kan? Kan tidurnya orang berwudu batal. Jadi tidak masalah bersentuhan batal ini itu nggak masalah. Yang penting diawali tidur kita dengan wudu, sholat dan adab-adab sunnah. Gitu. Kalau menyentuh istri mah kayaknya bukan sunnah tuh wajib ya. Ada lagi silakan Pak. Kalau tidak ada, cukup. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri majelis mulia ini dengan sama-sama membaca kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.